tema kita sore hari ini adalah tentang pernikahan dini yang bisa memicu stunting, ya. Dan ini sebuah perbincangan yang cukup menarik dan penting untuk saat ini, ya, karena stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi masyarakat di Indonesia dan menjadi momok juga bagi masyarakat di Indonesia, di mana stunting ini masih belum mencapai pada angka target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan selamat sore juga saya ingin menyapa pendengar yang ada di rumah, pendengar Fatali FM 101 dan rekan Jati di Banda Aceh. Jadi diskusi kita sore hari ini disiarkan secara langsung oleh dua radio, satu di Banda Aceh yaitu Jati FM 103,6 dan Fatali FM 101. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung diskusi ini melalui layanan channelnya YouTube Jati FM dan Instagramnya Jati FM. Jadi bisa melihat wajah-wajah terutama narasumber saya yang luar biasa sekali sore hari ini sudah hadir dan nanti akan berbagi bersama kita di sini. Dan tentunya diskusi ini didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, sebelumnya saya langsung saja nih sedikit menginformasikan hal yang paling penting yang harus kita ingat untuk saat ini, bahwa kalau menurut data SSGI 2021, kalau prevalensi balita yang berat badannya di bawah menurut umur, kalau untuk Kabupaten Aceh Barat Daya ini ada 22,3%. Jadi cukup tinggi, ya, balita yang berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Sedangkan angka stunting itu sendiri, bayi dan balita yang menurut SSGI 2021 kalau untuk Aceh Barat Daya adalah 33,2%, sedangkan untuk Provinsi Aceh sendiri 33,4%, jadi hanya sedikit di bawahnya saja. Dan angka Aceh ini adalah angka 3 tertinggi di Indonesia. Jadi bayangkan kita hanya setahun lagi punya waktu untuk mencapai angka idealnya. Kalau Indonesia pengennya 14%, ya, menurunkan angka ini menjadi 14%. Mungkin nggak sampai 14%, tapi bisa mendekati angka itu. Tentunya perlu kerja keras, ya, para undangan sekalian dan peserta yang sepertinya didominasi para ibu nih, ya. Dan saya cukup apresiasi karena di sini juga ada para bapak, karena peran bapak-bapak juga sangat penting untuk membantu ibu-ibu untuk menjaga kondisi bayinya, terutama kondisi gizinya. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja nih saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Ada 4 orang di sore hari ini yang nanti akan berbagi bersama kita semua. Yang pertama, selamat sore untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ibu Ayu Marzuki. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini, sehat, segar sekali sore hari ini, ya, menyapa masyarakat Aceh Barat Daya. Dan berikutnya ada Kepala Dinas DPMP 4 Aceh Barat Daya, ada Ibu Nur Afni Mulyana. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Kepala KUA Blangpidi, Bapak Mas Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tidak tertinggal nanti di antara peserta sana ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Barat Daya, Ibu Zulhijjah. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Iya, nanti kita akan berbincang-bincang sedikit juga dengan Ibu Zulhijjah bagaimana sih kondisi tim penggerak PKK di sini, ya. Ya, rekan Jati, Anda bisa berpartisipasi bersama kami di sini, ya, di layanan telepon dan WhatsApp. Juga Anda pendengar Fatali di 0811 688 1036. Dan tentunya tersedia voucher Rp100.000 totalnya untuk 4 peserta terbaik nantinya, boleh yang ada di sini ataupun yang nanti bergabung di via telepon atau WhatsApp, ya. Langsung saja saya sepertinya akan ke Ibu Nur Afni dulu, ya. Ibu Nur Afni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan. Panjang sekali Ibu, ya. Dan stunting mungkin bagian dari tupoksi di pengendalian penduduk, ya. Ibu bisa ceritakan ke saya sedikit seperti apa sih tupoksi di DPMP 4 ini dan partisipasinya juga, program-programnya juga untuk membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Baik, selamat sore. Sebelumnya saya berbawa pantun dulu ya, supaya kita semangat gitu ya. Asik, baik. Baik. Tunggu sebelum Bu, nanti kalau ibunya pantun kita bukan cakep gitu ya. Kalau Aceh bejroh gitu ya. Latihan dulu nih, bejroh gitu semuanya. Bejroh gitu ya. Oke. Oleh silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik bunga alamanda. Bejroh. Menghiasi rambut si gadis muda. Bejroh. Cegah santing pasangan muda. Bejroh. Mari kita simak bersama untuk generasi Indonesia sehat dan pintar. Bejroh. Ye, kita tepuk tangan dulu ya. Wah, luar biasa nih. Saing-saingan sama Pak Sandiaga Uno nih. Silakan Ibu Nurafni. Baik, kami di sini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan itu banyak program yang memang berkaitan dengan masyarakat, terutamanya di mana di sini ada kalau di pemberdayaan perempuan itu kita ada yang namanya penanganan khusus terhadap anak. Dan di sini juga kita di sini meningkatkan di mana di DPMP 4 juga ada pengendalian penduduk. Itu juga ada yang namanya kegiatan-kegiatan KB, kegiatan keluarga berencana itu sehat. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mulai dengan berencana, semuanya itu akan baik-baik saja dan sehat. Nah, di sini juga kita ada bekerja sama dengan PKK. Karena ini memang salah satunya ini di sini penasehatnya kita juga daripada Ibu kita Ketua Tim Penggerak PKK, dan di sini juga ada Ibu Ketua Dharma Wanita yang sangat aktif dan berperan penting di dalam penurunan angka stunting. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan selama ini di mana kita mempunyai 621 kader yaitu terdiri dari bidan, terdiri dari ketua PKK desa, dan terdiri dari kader KB sendiri. Nah, di sini apa tupoksinya? Nah, di sini kita mempunyai mendata ibu-ibu hamil, balita, dan calon pengantin. Nah, di mana di sini kita menggunakan data my name by address. Kita langsung ke rumah, dan kita itu tidak sendiri, tetapi kita bertiga bersanding dengan ada bidannya, ada kader PKK-nya, dan ada kader kader KB-nya di situ. Nah, di situ memang dalam upaya-upaya penurunan angka stunting, resiko stunting, kita bisa melihat bahwa ada 4 penapisan yang memang itu akan berpengaruh besar, apalagi untuk anak-anak usia dini, apalagi dalam proses perkawinan anak-anak yang usianya muda. Karena ada di sini kita juga melihat kembali dan meninjau kembali bahwa semua yang kita lakukan itu selalu didampingi dengan 4 penapisan. Yang pertama kita melihat daripada kesehatannya, rumah layak huninya, terus ada jamban, apakah itu layak atau tidak, serta sanitasi. Nah, apa hubungannya dengan itu? Dan itu resiko stunting memang menurut tahun 2020 dari 2021 di Abdia itu kita resiko stuntingnya, keluarga beresiko stunting itu sekitar 16,21%, dan itu dinilai dari verbal langsung di Kementerian BKKBN. Dan selanjutnya tahun 2022 kita itu sudah menurunkan angka resiko stunting sebanyak 7.061%. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, apa resiko ketika anak-anak itu anak di bawah umur menikah? Ada, kita melihat dari tiga yaitu 3 tahap dampaknya. Yang pertama dari dampak pendidikan. Anak itu tidak kalau anak itu menikah pada usia muda, pada umur 16 tahun, itu akan berdampak kepada pendidikannya. Mereka tidak bisa menikmati sekolah pendidikannya sampai 12 tahun. Nah, dampak daripada kesehatan itu juga itu kita melihat bahwa organ reproduksinya itu belum begitu normal, sehingga pada saat mereka melahirkan akan menyebabkan kematian. Dan ketika mereka juga
ketika mereka akan hamil itu kecukupan gizinya itu tidak cukup, dan pengetahuan tentang gizi juga belum begitu cukup, dan sehingga hubungannya dengan stunting. Nah, ketika anak-anak usia muda itu menikah, di samping dia tidak ada informasi terkait dengan kesehatan, nah di situ asupan gizinya akan berkurang dan resiko stunting terhadap anak muda yang menikah itu akan terjadi resiko stunting yang sangat luar biasa. Seperti itu karena asupan gizinya. Nah, di situ dan yang ketiga ada yang berdampak daripada ekonomi. Nah, kenapa kita berbicara tentang ekonomi? Setiap anak yang menikah umurnya misalnya kita katakanlah 16 tahun, itu mereka belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, disitulah nanti akan timbulnya ekonominya yang morat-marit, dan gizinya juga akan berpengaruh gizi, dan akan berpengaruh kepada pendidikan, dan akan yang lebih fatal adalah berpengaruh kepada KDRT, dan setelah itu akan berujuk lagi kepada kemiskinan. Itu yang memang dampak yang memang kita lihat dan kita perhatikan selama ini, selama kita melakukan pendampingan baik di secara di pemberdayaan perempuannya, kita juga ada menangani kasus-kasus, dan terus di KB kita menangani bagaimana anak-anak dan bagaimana anak usia itu dia harus memenuhi tablet gizi, sehingga di situ kita pantau semua melalui kader-kader posyandu. Begitu. Iya, baik Ibu Nur Hafni, luar biasa ya. Jadi memang hulunya nih pernikahan dini ini memang luar biasa kalau memang itu terlalu sering terjadi, bukan tidak boleh, mungkin untuk alasan satu dan lain hal terpaksa dilakukan, tapi sebaiknya tidak ya. Di sini juga saya melihat ada peserta adik-adik ini dari sekolah menengah atas, mudah-mudahan tidaklah ya melakukan pernikahan dini, karena memang hulu dari segalanya itu membuat hilir itu tergantung pada hulunya. Kalau mau generasi kita baik, mencapai generasi emas di 2035-45, maka hulunya harus diperbaiki juga. Salah satunya adalah mencegah stunting dengan memperbaiki hulunya, tidak melakukan pernikahan dini. Ngomong-ngomong pernikahan dini, kita ada Pak KUA juga nih. Pak KUA nikah dini nggak? Pak KUA, saya juga mau nanya-nanya nih. Sebelumnya pendengar Anda nanti boleh berpartisipasi ya di sini di 0811-688-1036 ya, untuk bisa berdiskusi bersama kami. Jadi juga bisa Anda layangkan pertanyaannya di layanan kanal YouTube dan Instagramnya Jati FM. Nanti kita akan lihat di sana. Kalau nggak berani telepon boleh WhatsApp ya di 0811-688-1036. Pak Mas Pura nih, sudah berapa lama Pak jadi KUA? Petugas KUA. Untuk menjadi kalau bertugas di KUA itu sejak dari 2009, Bu. 2009 ya. Berarti hampir 10 tahunan lah ya. Lebih 13 ya, 13 tahun. Oke. Dan pernah nggak selama pengalaman 13 tahun itu menikahkan pasangan-pasangan di bawah umur nih? Kalau pernah ada dosanya Bapak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Bu Yayan. Yang pertama sekali kami dari KUA Blampidi Aceh Barat Daya, kemudian persoalan pernikahan dini, Bu ya. Di KUA itu kita ada regulasi yang mengatur, ada undang-undang yang mengatur tentang batas minimal usia pernikahan, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu batas minimal usia pernikahan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan itu minimalnya 19 tahun, Bu. Udah ditetapkan oleh negara di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian apakah ada masyarakat kita ataupun calon pengantin pemuda-pemudi kita yang menikah di bawah usia tersebut? Kita tidak pungkiri juga ada. Kalau menikah tercatatnya di KUA dimanapun, baik di Abdiya maupun di luar, kalau pasangan muda-mudi itu menikahnya di bawah usia 19 tahun, meskipun 1 hari kurangnya, besok baru genap 19 tahun, rencana menikah hari ini juga belum bisa, Bu. Harus cukup genap 19 tahun. Kalau mereka memaksa ingin tetap menikah juga, ada 2 alternatif bagi mereka. Yang pertama sekali menunggu sampai
cukup Usianya. batas minimal usianya, baru boleh kita daftarkan, baru boleh kita laksanakan pernikahannya. Bila mereka tidak mampu untuk menunggu waktu itu, mungkin ada yang lama Bu, ada yang usia 17 tahun tapi mau menikah, kan lama menunggu, harus 2 tahun. Kalau memang mereka juga berkeinginan ingin juga melaksanakan pernikahannya segera, berarti ada alternatif kedua. Jadi mereka harus mendapatkan surat dispensasi daripada mahkamah syariah. Dengan pertimbangan terserah mereka. Jadi di mahkamah nanti akan disidangkan, akan dipertimbangkan oleh hakim apa faktor mereka ingin menikah di bawah umur, ingin menikah sesegera mungkin sementara masih di bawah umur. Jadi bila nanti putusan mahkamahnya membolehkan memberi dispensasi, kemudian putusan itu nanti mereka akan bawa kembali ke KUA. Bila mereka sudah mengantongi putusan dispensasi itu daripada mahkamah, maka KUA itu harus melaksanakan. Itu juga merupakan perintah negara, Ibu. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Bila sudah ada dasar hukum daripada mahkamah, KUA harus melaksanakan pernikahan pasangan tersebut. Jadi bila tidak ada putusan daripada mahkamah, tidak ada dasar hukum, maka KUA manapun tidak akan melaksanakan pernikahan tersebut. Terkecuali pasangan muda-mudi itu nikahnya nikah liar, tidak tercatat di KUA. Itu lain lagi, nikah siri. Tapi kalau tercatat di KUA, itu pasti bila mereka sudah belum cukup umur, itu berarti mereka pasti sudah mengantongi dispensasi daripada mahkamah syariah. Karena KUA nggak mau melanggar. Jadi nanti orang senang, KUA jadi masalah. Berarti kalau ada penolakan bukan dari KUA ya, dari mahkamah syariah harusnya ditolak itu. Kalau penolakan itu terjadi di KUA, Bu. Oh, di KUA. Di KUA. Okay. Bila catinnya tidak cukup usia minimal tadi, maka KUA akan mengeluarkan surat penolakan. Jadi atas dasar penolakan tersebutlah mereka akan mengajukan ke mahkamah. Jadi nggak sembarangan juga mau menikah nih ya, Bapak Ibu ya, anak-anaknya. Menolak nanti caranya seperti apa, Pak? Lihat dulu di formnya N1, N2 begitu. Nanti kita petugas di KUA akan memeriksa berkas-berkas catin itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Kemudian melihat juga batas usianya tadi. Bila tidak mencukupi, maka kita akan mengeluarkan surat penolakan. Baik. Begitu. Seperti apa KUA sendiri mensosialisasikan ini usia pernikahan nih kepada masyarakat, terutama para catin barangkali yang datang tiba-tiba ujuk-ujuk datang umur masih 18,9 bulan betul. Misalnya. Kami di KUA sosialisasinya mungkin melalui ketika bimbingan memberi nasihat pengantin ataupun ketika memberi nasihat ketika pelaksanaan nikah. Jadi itu masyarakat ramai yang datang. Jadi dalam nasihat itu juga kami selipkan sosialisasi tentang batasan usia minimal. Pertanyaan pertama mungkin umur dulu Pak ya, nggak usah nama. Umur berapa gitu ya? Umur berapa? Kalau udah cukup umur, baru kita lanjut proses yang lain. Dengan ini KTP ya. KTP atau akte kelahiran. Kita rujukannya KTP, Bu. KTP ya. Terima kasih Pak Mas Pura. Barangkali nanti ada yang punya pengalaman juga menikah dini atau berencana menikahkan anak-anaknya, boleh di-sharing di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu upaya sosialisasi tentang stunting di masyarakat tentu ujung tombaknya adalah tim penggerak PKK nih. Ini adalah orang-orang hebat, perempuan-perempuan hebat yang selalu ada di tengah masyarakat ya, tidak bekerja di balik meja, yang terus memberikan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat. Ibu Ayu Marzuki ini salah satunya yang sekarang menjadi ujung tombak di Provinsi Aceh, menjadi ketua tim penggerak PKK di sini. Nah, di provinsi sendiri kebijakan seperti apa Ibu Ayu Marzuki, kebijakan terarah seperti apa yang disampaikan kepada semua tim penggerak PKK di kabupaten kota agar mereka juga bisa membantu sosialisasi menurunkan angka stunting? Secara Aceh ini peringkat ketiga di Indonesia stuntingnya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab, tapi saya izin meluruskan dulu. Saya protes kalau dibilang ranking 3. Kita udah turun. Udah turun jadi 5 ya? Jadi kelima. Jadi kelima ya, syukur ya. Tahun lalu masih di 33%. Alhamdulillah tahun ini walaupun turunnya hanya 2%, tapi kita turun di ranking kelima. Jadi 31. Ya, dan prinsip bahwa seberapapun progres, kemajuan, kita harus bersyukur. Karena ketika bersyukur,
nikmat akan ditambah oleh Allah. Ya, nih nikmat nih ditambah. Sudah ditambah. Alhamdulillah. Langsung dapat. Langsung datang. Iya, mohon izin Bu, boleh dulu diangkat sedikit ini ya, biar pendengar kita lebih jelas suaranya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Aceh alhamdulillah dari 33% angka stunting di tahun lalu, tahun ini turun menjadi 31,2%. Jadi dari ranking 3 teratas kita turun menjadi ranking 5, 2 poin turun, alhamdulillah. Terus untuk program PKK sendiri sebenarnya kalau saya sebenarnya masih mengikuti Prokja dari yang ada dari tahun 2020 hingga 2024. Tetapi karena isu stunting ini sangat luar biasa, ini kita prioritaskan menjadi salah satu program prioritas. Jadi di PKK sendiri ada namanya Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Semuanya dapat bagian job, tugas untuk berpartisipasi untuk menurunkan stunting. Pokja 1 itu di pencegahan dan pendampingan keluarga melalui Puspaga yang ini anakannya dari DP3A, dibina oleh DP3A. Di sini kebetulan hadir PLT DP3A Provinsi Ibu Mutia. Beliau mensupport saya, alhamdulillah kemarin mendampingi saya di Nagan Raya, ketemu dengan anak-anak, dan tadi pagi kita juga sosialisasi di sekolah di SMA SMA Negeri 3 Kuala. Kita juga sosialisasi anak-anak gadis-gadis, please tolong jangan menikah muda. Jadi kita campaign terus-menerus. Terus kemudian Puspaga ini adalah lembaga layanan, bentuk layanan kita PKK dan bekerja sama dengan DP3A Provinsi yang sebenarnya ada layanan juga di tiap kabupaten kota, Ibu Bu Yayan. Yeah. Ada 9 dan ini on the way PD menyusul, alhamdulillah. Jadi ini salah satunya adalah tentang mereka ini concern juga untuk mencegah pernikahan dini, lalu juga pendampingan dalam kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pencegahan kekerasan seksual yang mohon maaf di Aceh juga sangat tinggi. Betul. Kemudian ada Pokja 2 yang sosialisasi tentang stunting, kemudian sosialisasi pencegahan pernikahan dini melalui program literasi. Kita ketahui bahwa budaya membaca kita itu sangat rendah. Alhamdulillah ini ada adik-adik juga dari SMA, kemudian ada ibu-ibu Bayangkari, ada ibu Persid dari Kejaksaan, dari PKK juga. Harus diakui bahwa kita malas baca. Jadi ada penelitian kita ranking 3 di dunia negara yang termalas membaca. Jadi dari 1000 orang hanya 1 yang suka membaca, dan ini menurut saya parah sekali. Dan Pokja 2 bekerja di situ. Kemudian Pokja 3 ada program prioritas namanya Aku Hatinya PKK yang ini program prioritasnya adalah memanfaatkan lahan pekarangan, kemudian mengedukasi dan mensosialisasi keberagaman makanan. Contoh misalnya di pekarangan nanam sayuran hijau lalu mengkonsumsinya. Kita tahu di Aceh sulit sekali makan sayur. Tapi alhamdulillah tadi saya disuguhi di sini sayur bening, ya Allah. Tapi bukan daun kelor Bu di sini. Padahal banyak loh di sini daun kelor. Gak apa-apa, harus dimasukin juga. Itu superfood ya. Okay. Lalu seperti kemudian sosialisasi seperti misalnya ubi. Ubi, kemudian ada labu kuning, itu ternyata bagus sekali untuk ibu hamil yang kita nggak familiar sebelumnya. Lalu juga ada protein hewani yang sangat luar biasa
yang omeganya lebih tinggi dibanding ikan salmon yang mahal itu. Ikan kembung. Ikan kembung, Kita benar punya ikan sekali. kembung, tapi jangan digoreng kering. Kalau digoreng kering omeganya wassalam. Jadi harusnya di steam atau di steam, asam ya. keeng kalau di sini. Lalu kemudian Pokja 4 ini yang luar biasa, jungkir balik. Wah, kerja nggak karu-karuan, tidak pernah stop. Kebetulan Bapak ada pacarnya ketua Pokja 4 kita, Ibu Wirda. Beliau alhamdulillah hadir di Luar sini. biasa. Bu Wirda selalu saya recokin, Bu Wirda kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, terus non-stop. Jadi Pokja 4 dan kita lalu kita gandeng erat dengan Dinas Kesehatan. Lalu juga dengan Dinas Pendidikan saya minta. Lalu juga nggak boleh ketinggalan, nggak boleh lepas dengan DP3A. Kalau di kabupaten kota mungkin tidak semua DP3A berdiri sendiri, ada di beberapa kabupaten kota yang di bawah DPMG, Ibu. Tapi DP3A saya please harus ikut. Jadi ini memastikan hak-hak remaja putri untuk mendapatkan haknya berupa suplemen tambah darah seminggu sekali melalui sekolah. Kemudian sampai ke ibu sebelum hamil, lalu sampai si ibu hamil, lalu sampai ibu itu melahirkan, lalu anaknya sampai balita. Kalau untuk stunting 2 tahun, si anak, si bayi 2 tahun. Harus itu, diintervensi terus. Iya. Dan Oke. ini kemarin kita rapat secara khusus, Bapak meminta kami diskusi dengan dinas terkait. Ini ada perubahan anggaran terkait stunting, yaitu sangat besar jumlahnya, dan ini langsung di dropping ke kabupaten kota. Ini berupa PMT, yang alhamdulillah gitu. Saya bersyukur sekali, tapi memang ini sangat perlu monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak supaya apa yang diberikan itu tepat sasaran. PMT apa Ibu? Program? Pemberian makanan tambahan. Oke. Iya, Ibu, ini jadi prioritas kita dan sasaran utamanya adalah ibu hamil. Lalu anak bayi berusia 0 hingga 2 tahun. Dan difokuskan pemberian protein hewani. Protein Ikan, hewani. ya, telur ya. Iya. Oke. Dan ada studi menyebutkan tadi Ibu Yayan menyebutkan telur, ternyata telur sangat signifikan membantu menurunkan stunting. Jadi kalau ada rumor makan telur bisulan, hapus. Boleh di skip sekarang ya, dicoret. Hapus. Tapi jangan lupa bahwa makan nggak hanya telur, harus seimbang. Jadi ada namanya konsep isi piringku. Isi piringku kalau kita gambarkan bulatan itu dibagi 3. Isi piring itu dibagi 3, sepertiga. Sepertiga yang di bawah itu isinya karbohidrat, sepertiga di bawah lagi isinya sayur, sepertiga yang di atas itu dibagi 2 lagi, ini isinya protein hewani, separuhnya lagi buah. Jadi itu. Oke, iya, dan ternyata luar biasa juga ya tugas tim penggerak PKK dengan program-programnya. Tidur kami, Bu. Tidak tidur. Saya mau ke adik-adik dulu yang SMA. Udah pernah dapat pil tambah darah, Dek? Sudah pernah? Ya. Oke, berarti sekarang stabil lah B-nya ya. Berapa Berapa kali? banyak? Seminggu sekali, 2 tahun sekali? Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oke, Nah, ya. saya ada cerita kemarin ketika kita rakon PKK, ada curhatan dari ibu-ibu di beberapa kabupaten kota. Ibu, kami kesulitan ngasih suplemen tambah darah ke anak-anak di sekolah. Soalnya mereka kemakan hoax. Hoaxnya apa, Bu? Hoaxnya katanya ini anak-anak gadis diracun. Ya Allah. Saya bilang, terus gimana, Bu? Saya nanya. Ya kami tersinggung, Bu, kami sedih. Saya bilang, Bu, kalau kita yang
gituin, nggak apa-apa, nggak usah tersinggung, nggak usah sedih, nggak usah tersinggung karena kita dapat pahala, saya bilang gitu. Tetapi yang sangat disayangkan adalah ini hak anak, ini hak mereka. Tidak diberikan. Tidak bukan tidak diberikan. Dipenuhi ya. No, dipenuhi, dikantongin, dikasih, diterima, tapi tidak dimakan. Dikantongin aja sampai rumah, jangan diminum, itu kamu diracun. Diracun. Jadi seperti itu. Jadi itu hambatan kita. Lalu saya sampaikan gini aja Bu, kalau ada berita seperti itu tolong minta supaya anak-anak cek langsung ke apotek. Jangan mau ditemenin pengurus PKK atau guru atau siapa, cek di apotek ini apa gitu. Terus tanya, kalau nggak mau minum suplemen tambah darah, terus makan sayur nggak hijau di rumah, sayur yang berwarna hijau, makan sayur pli. Kan sudah overcook ya gitu, udah bukan hijau lagi itu. Terus udah coklat. Udah coklat sama santannya. Tapi saya doyan. Iya. Lalu kemudian mau nggak makan hati ayam atau hati sapi? Kan rasanya di Aceh tidak familiar makan itu. Sementara ketika anak gadis kekurangan zat besi itu bahaya sekali. Bisa kena anemia karena kita menstruasi. Lalu kemudian menyiapkan fisik yang sehat sebagai calon ibu, walaupun masih panjang perjalanan, tapi kan harus mateng, harus sehat, harus kuat gitu. Karena banyak sekali kasus ibu hamil pun males juga makan suplemen tambah darah, kita bilangnya asam folat, karena mual dan lain-lain, atau males atau apa. Padahal ibu hamil sangat disarankan setiap hari minum suplemen tambah darah. Kemudian bahayanya kalau nggak minum suplemen tambah darah bagi ibu hamil atau yang kekurangan zat besi itu, nauzubillah, janin bisa cacat, resiko keguguran, resiko berat badan bayi rendah dan lain-lain. Mungkin yang dokter bisa nambahkan di sini. Iya, nanti kalau ada yang mau sharing silakan ya. Sebelumnya saya juga mengingatkan teman-teman di sini juga boleh ya, para peserta boleh ikutan diskusi di sini. Boleh acungkan jarinya ingin sharing atau ingin apa. Dan Anda rekan Jati di rumah dan pendengar Fatali boleh juga berpartisipasi di 0811 688 1036, dan obrolan kita sore hari ini tentunya didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh serta pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Masih ada sih yang pengen saya tanyain ke Ibu Ayu, tapi mungkin di sini ada yang mau sharing dulu. Silakan. Iya, ya, terima kasih ya. Bang Saya Erik. keliling dulu ya. Oke, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh. Ini udah banyak nih. Kelilingnya juga nggak perlu naik bis. Ada ratusan. Wow. Ada yang baju biru dan juga ada ibu di belakang sini. Silakan Bu. Boleh yang mana dulu, silakan. Nanti saya juga akan ke Ibu Zulhijjah ya, tentang pengalamannya ber-PKK Ria sama kader-kadernya. Silakan yang di belakang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, selamat siang menjelang sore semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Rosdiana dari LSM Organisasi Aliansi Bekam. Tapi saya di bagian API-nya, Akademi Paradikta Indonesia. Oh, saya kirain api pembakaran apa gitu. Ibu Rosdiana silakan. Jadi kami, mungkin kalau Ibu Afni sama Ibu Lia sudah kenal sekali sama kami, karena kami banyak sekali program-program yang untuk perempuan. Karena BK itu sendiri adalah pemberdayaan perempuan kepala keluarga, di mana organisasi tersebut bagaimana caranya kami merangkum ibu-ibu yang tidak ada suami. Kalau istilah janda itu sudah ada apa namanya, arti negatif, tapi kami bukan janda namanya, tapi BK, perempuan yang menjadi kepala keluarga. Jadi salah satu program kami untuk, karena ini pernikahan dini, kami ada buat kelas Changmaker. Kelas Changmaker itu adalah kelas pemberdayaan, kelas keluarga pembaharu, di mana di sana nanti ibu-ibu akan diajarkan bagaimana cara mendidik anak dari kecil sampai dewasa. Maaf kalau di daerah Aceh kita sendiri, untuk pelajaran seks itu tidak berani orang tuanya. Mereka masih merasa apa namanya? Tabu ya Bu. Masih tabu. Tetapi sebenarnya pendidikan seks itu yang harus pertama sekali diberikan adalah orang tuanya.
Jadi kami membuka kelas itu sudah 2 periode, sudah 2 kelas yang kami wisuda. Yang satu yang di Kuala Bateh, yang baru-baru ini Desember 2022 itu adalah di Kecamatan Cupang. Baik, dipersingkat Ibu ya. 2023 akan kami buat 1 kelas lagi. Nah, jadi permohonan kami, keinginan kami adalah bagaimana program kami nanti bersinergi dengan pemerintah. Nanti salah satunya juga bagaimana pemerintah itu mensosialisasikan pendidikan seks itu jangan cuma kami ada RTL-nya, rencana tindak lanjut, mensosialisasikannya di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah, setiap sekolah, tidak memandang siapa sekolah. Tetapi alangkah baiknya lagi, pemerintah daerah itu ada kerjasama dengan pemerintah desa. Bagaimana di desa itu juga ada nanti program sosialisasi tersebut. Mungkin demikian karena waktunya. Iya, benar Bu. Waktu itu terbatas. Ngomong-ngomong Bu, yang daftar tadi untuk sekolahnya banyak Bu dah? Kalau di sekolah kayaknya baru di Kecamatan Blampidi wilayah. Oke. Tapi rencana nanti di Kuala Bateh juga nanti mungkin setelah ini saya akan jumpa sama Ibu Lia, ada hal yang ingin saya bicarakan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Setelah Ibu ngobrol sore hari ini ada banyak yang mendengar dan akan banyak yang mendaftar. Iya. Mudah-mudahan. Dan kita lanjut yang di belakang, Yayan. Satu lagi ya Bang Erik ya. Satu dulu ya. Oke, baik. Siapa nih? Shoot dulu. Oke, langsung saja ya. Oke. Boleh berdiri, mau dilihat Bu Ayu nih mukanya. Oh, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Sabrimuyanti. Saya berasal dari Iman Inovasi Aceh Barat Daya. Oke, sedikit bercerita Bu. Dapat kita ketahui bersama dari survei bahwasanya pada tahun 2022 kemarin kasus stunting di Indonesia itu mencapai 927 kasus. Sedangkan angka stunting di Indonesia tahun 2022 itu 21,6% dan di tahun 2021 yaitu 24,4%. Nah, dari data ini dapat kita ketahui bersama bahwasanya angka stunting Indonesia itu menurun pada tahun 2022. Namun Bu, itu tentunya dilakukan dari upaya-upaya dari pemerintah sendiri dalam menggalakkan pencegahan stunting, yaitu salah satunya pemberian tablet tambah darah. Ini sedikit bercerita Bu, selaku saya remaja putri, saya melihat sendiri bahwasanya pada saat dari kesehatan memberikan tablet tambah darah, di sini banyak sekali kawan-kawan saya sendiri itu malah membuangnya. Walaupun sudah banyak dilakukan sosialisasi mengenai tablet tambah darah itu penting terutama bagi kami para wanita, tapi banyak sekali sekarang remaja putri masih tidak menghiraukan hal tersebut. Ini ditakutkan nanti beberapa tahun yang akan datang malah meningkatkan kasus stunting Indonesia. Sedangkan kasus stunting Indonesia sekarang sedang menurun. Tapi dengan adanya masalah seperti ini, takutnya nanti akan malah meningkat. Jadi Bu, pertanyaan saya, adakah upaya khusus yang sekarang dilakukan pemerintah ataupun pemberdayaan wanita mengenai hal ini? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu ya untuk Dek Sri Febrianti. Dek Sri udah minum tablet tambah darah? Sudah pernah berapa kali minumnya? Dari MSN Bu. Oh, dari MSN sudah disuplai terus. Wah, keren. Tapi Bagus kamu minum Bicara kan? siswa ya. Ini dia termasuk punya ini ya, bicara data dia punya dan Iya, itu gara-gara tablet tambah darah Bang Erik. Luar biasa. Jadi semangat ya, HP cukup, jadi semangat. Terima kasih Dek Sri Febrianti. Sebelumnya saya ke Pak Mas Pura dulu. Pernah nggak sosialisasi tadi pendidikan seks oleh KUA ke sekolah-sekolah? Kita baru tahun belakang kita ada agenda bimbingan pranikah untuk siswa, yaitu program dari pemerintah itu BRUS namanya, bimbingan perkawinan pranikah usia sekolah. Jadi cuma memang terbatas Ibu. Jadi kita untuk abdi aja kemarin itu cuma 1 angkatan. Jadi cuma 1 angkatan, jadi sangat terbatas. Jadi itu di dalam bimbingan pernikahan usia sekolah itu kita juga menyampaikan. Ada juga menyampaikan materi-materi nanti tentang terkait kesehatan reproduksi, kesehatan seksual, dan juga di samping menyampaikan itu kesehatan rohaninya. Nasihat rohaninya ya, bagaimana menikah yang baik. Nah, itu. Cuma untuk tahun ini
kita juga belum lihat Bu berapa angkatan ada untuk BRUS itu yang untuk sekolah. Sekolah ya. Kita dari pihak KUA ada bimbingan pranikah, yaitu untuk bagi remaja-remaja yang ingin menikah. Ada juga untuk usia sekolah, ada juga untuk yang sudah berkeluarga. Baik Pak, kita tahan dulu, kita terima telepon pendengar dulu. Ibu Ayu sebentar. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Zubaida di Sabang nih Pak Yayan. Wow, Sabang ke Blang Pidi. Silakan Ibu Zubaida, ada Ibu Ayu, ada Ibu Nur Hafni, tapi bukan penyanyi, ada Pak Mas Pura dan ada Ibu Zulhijjah. Silakan mau tanya apa? Oke, saya yakin nih. Kita ada Cash Pro, Pak. Kita ada Bapak KUA memang paling ganteng di sini. Oke, gini Pak ya. Saya bingung. Terutama saya juga, mama saya juga bingung. Pokoknya masa mama saya masih remaja, beliau mengatakan kalau di masa beliau remaja itu letting beliau pasti kawin muda. Kalau udah di atas 15 kayaknya nggak laku lagi kan. Oh. Kalau kanting ini nggak pernah kedengar beliau katanya. Benar. Mak mau kanting. Pengajian punya. Makanya ini sejak kapan ini santing ini marah. Sedangkan dulu itu orang tua kita tuh menikah muda. Tapi nggak ada masalah kalau anaknya yang ada santing gitu. Padahal anak-anaknya sehat. Apalagi di masa dulu kan kita bilang untuk akses menuju sarana umum itu kan masih payah. Tapi kalau sekarang kan gampang. Di mana-mana ada puskesmas, ada klinik. Tapi kok masih ada itu masalah santing. Apakah ini cuma program pemerintah untuk menarik dana dari pusat? Baik. Itu aja Ibu Zubaida, mumpung waktu kita terbatas nih. Saya izin jawab boleh? Langsung didengar Bu ya, saya nggak sampein lagi. Terima kasih. Ibu Ayu luar biasa Bu Zubaida. Mungkin ini satu tantangan tersendiri juga buat tim penggerak PKK ya dalam mensosialisasikan stunting. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, saya banyak sekali mendengar ketika misalnya anak tidak boleh divaksin, tidak boleh diimunisasi. Saya dulu nggak pernah vaksin, sehat aja, gitu kan. Terus udah gitu, saya dulu nikah muda, nenekmu, kakekmu dulu nikah muda, tapi kalian anakku 20 sehat semua, terus kalian jadi orang, gitu kan. Selalu gitu perbandingannya. Iya. Tetapi waktu berjalan, zaman berubah. Stunting itu kalau dipahami hanya sekedar tinggi badan anak itu jangan, karena sebenarnya dampak yang paling membahagiakan dari stunting adalah ketika seorang anak itu kurang gizi atau malnutrisi, terutama protein hewani. Mohon maaf, tidak hanya sekedar tinggi badannya yang kurang, tapi perkembangan otaknya yang rendah. Dan ini pengaruhnya luar biasa. Daya saing makin tinggi. Lalu kemudian penyakit degeneratif juga. Kita yang nggak tahu sekarang yang hipertensi, yang diabetes, yang ini, yang itu bawaan dari situ. Ternyata efeknya luar biasa gitu. Dan banyak sekali kita temukan umur muda-muda udah hipertensi, diabetes, jantungan. Iya. Lalu kemudian yang lebih mengkhawatirkan masalah perkembangan otak, kita tentunya sekarang karena daya saing makin tinggi, kemudian kualitas manusia juga harusnya semakin baik. Juga tidak boleh disamakan dengan yang dulu, yang standarnya harus juga makin tinggi dan harus mau nggak mau kita mengikuti. Seperti setiap kali kita mau tes ke universitas, kita selalu ada tes. Kemudian ada tes IQ untuk pekerjaan, psikotes. Ada IQ tertentu di level tertentu. Itu yang kita khawatir gitu. Jadi that's the point, itu poinnya menurut saya. Dan ini yang nggak terpikirkan gitu. Seperti masalah imunisasi juga. Jangan imunisasi ini, jangan imunisasi itu. Kita sehat aja. Ini anakku yang dulu ini nggak pernah imunisasi, nggak pernah vaksin, nggak kena polio juga.
nggak kena ini juga, nggak kena itu juga, alhamdulillah selamat. Tapi banyak kan kasus yang anaknya sama sekali tidak dipolio, tidak divaksin ini itu dan ternyata kena gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini ada masalahnya barangnya. Kalau dulu mungkin nggak ada. Iya. Kalau dulu mungkin nggak ada barangnya, ini ada di depan mata, disediakan, tinggal minum, tinggal disuntik, tinggal ditetes. Kenapa nggak mau? Ini hak loh, gitu. Dan kita juga sering banget dicurigai, ini vaksin COVID ya di di beberapa tempat dicurigai begitu. Ini vaksin COVID kemarin yang nggak berhasil diterima oleh kita, terus dikasih sekarang ya gitu. Jadi macam-macam isunya gitu. Iya. Demikian. Iya Bu Zubaidah, kalau dulu orang dulu dikasih makan ubi labu aman-aman aja ya, makan. Sekarang disuruh makan ubi malu, disuruh makan labu malu, padahal itu vitaminnya luar biasa. Malah milih burger, milih micin, sehingga ya gitulah akibatnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi pengaruh kenapa kita harus melakukan inovasi ya, pembaruan karena zaman semakin maju. Ini saya ada yang telepon lagi dari luar. Oh, ada yang mau bertanya dulu di sini. Ya, yang pakai yang baju mana biru, ini Bung Erik yang baju biru pakai kacamata? Ya, sebenarnya ada telepon tetapi udah. Ibu dulu barangkali untuk ngobrol ya. Oh, boleh, yang telepon tunggu dulu ya. Yang mana nih? Oh, Ibu Zulhijjah. Oh, boleh. Tadi saya mau ke Ibu Nur. Boleh. Ibu Zulhijjah. Ibu, tadi sudah banyak sekali tantangan yang dihadapi tim penggerak PKK ya. Ibu sendiri di kabupaten nih lah ya, yang juga berhadapan langsung dengan masyarakat. Seperti tantangan apa yang paling terberat yang dihadapi tim penggerak PKK saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Iya. Kurang pemahaman di masyarakat ya. Oke. Bagaimana tim penggerak PKK Kabupaten Abdia untuk menambah pemahaman di masyarakat dengan sinergitasnya dengan ibu-ibu yang merah, hijau, warna-warni ini bajunya? Mungkin saya akan menjawab sedikit ya. Kami di sini untuk Caspro itu ada di PKK Pak. Caspro itu juga PKK punya Caspro. Jadi kalau berkenan kerjasama bikin MOU bagus banget. Betul Ibu. Tapi kan kami udah beberapa tahun yang lalu ini berjalan. Kan kalau untuk Caspro-nya kami minta tenaganya dari pihak Puskesmas. Kerjasama dengan ID juga, dokter. Tetap jelas. Dengan pemberian asupan tambahan gizi yang sesuai dengan kondisi anak setelah diperiksa oleh dokter spesialis anak yang sudah ditunjuk dengan jumlah 161.300.000 per bulan. Alhamdulillah produk ini dicanangkan oleh Kepala Desa yang dilakukan oleh Bapak PJ Bupati pada tanggal 3 Januari tahun 2023. Itu Giasa tadi ya Ibu? Itu berarti dari ibu-ibunya atau emang dari pemerintahnya? Oh, yang 300.000. Wow, luar biasa. Ya, wah luar biasa. Jadi sangat membantu ibu-ibu yang lainnya untuk mengintervensi gizi anaknya ya. Oke. Akan dibeli oleh ibu-ibu yang ini Bu. Rencana orang-orang ini juga sudah. Ibu Dharma wanita lain-lainnya. Oke, wow luar biasa. Ibu Kapolres, dari Kemenag juga, dan dari DPRK ya juga. Oh luar biasa. Iya, wah nggak nyangka juga nih ibu-ibu di Abdia ya, luar biasa Ibu. Juga sudah melakukan namanya PKASA. PKASA itu adalah pembinaan keluarga anak santri Abdia. Kalau biasa targetnya kepada anak-anak. Kalau yang PKASA ini targetnya kepada ayah ibu, dan anak-anak. Terus di mana kita mengumpulkan ayah bunda anak-anak stunting per kecamatan untuk diberikan materi parenting pola asuh yang benar bagi anak-anak stunting oleh dokter spesialis anak agar cepat bebas dari stunting, dan oleh Ustadz tentang tanggung jawab ayah bunda dalam mendidik anak dan mengasuh dan sesuai dengan
tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kami juga mohon dukungan dari Ibu Ayu. Mudah-mudahan Ibu harus terus menerus kami diberi support untuk kami, dan Ibu juga tidak bosan-bosannya mungkin datang ke Abia ini agar kami ini PKKB terus berjalan untuk menjalankan ke stunting ini bisa menjadi turun lebih cepat, Bu. Saya mohon Ibu tidak bosan-bosannya. Iya, perlu tablet tambah darah Ibu. Baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dulu. Terima kasih. Iya, sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Zulhijjah dan timnya yang sudah luar biasa dengan giasa dan pekaasanya. Mudah-mudahan ibu-ibu di Abdia melalui diskusi kita hari ini yang juga disiarkan langsung oleh Radio Fatali 101 FM bisa mendapat masukan yang luar biasa ya. Jadi stunting jangan cuman pikir anaknya cebol, pendek, bukan itu ya. Tapi gizi dan kecerdasan. Kalau anak di bawah usia 2 tahun memang wajib diintervensi sehingga tumbuh kembangnya sesuai dengan umurnya. Begitu ya Bu Ayu ya. Dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri Ibu Nur Hafni seperti apa untuk program-program ini? Baik, terima kasih. Kita di sini di Kabupaten Aceh Barat Daya memang ada program-program yang dari Kemendes, yaitu di mana kita mempunyai kader PATBM, yaitu perlindungan anak berbasis masyarakat melalui kader yang ada di desa. Nah, di mana anggaran ini tersedia di anggaran desa dan kita memberikan pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi mendapatkan kekerasan dan pada saat anak itu akan pernikahan dini. Kita akan melakukan sosialisasi melalui kader-kader di 152 desa dan dana itu disediakan di anggaran dana desa. Itu memang adanya di desa-desa masing-masing dan kita itu sudah kita buat regulasinya Bu melalui peraturan bupati. Nah, di sini juga di BKKBN kita juga punya program yang namanya PIK-R, di mana PIK-R ini berperan langsung terhadap anak-anak remaja yang ada di sekolah. Itu kita memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap anak-anak baik di tingkat SMA dan SMP. Itu peran daripada kita pemerintah, yaitu adanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan. Kita selalu bersinergi baik dari kabupaten, desa, pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten. Kita bersinergi dan selalu bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Barat Daya yang memang dalam hal ini sangat konsen di dalam kegiatan-kegiatan berbentuk sosial dan bagaimana penanganan kasus-kasus anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Nur Hafni, dan banyak sekali sudah pertanyaan melalui WhatsApp yang saya lupa lihatnya. Saking serunya ya. Tapi ada beberapa nih saya coba highlight ya. Ada yang Agus, terus ada Rita. Mungkin pertanyaan sedikit mirip ya. Kenapa ya Pak KUA pernikahan dini itu identik dengan rendahnya tingkat pendidikan ataupun faktor X yang mengharuskan anak segera menikah? Agus, pernikahan dini bersinggungan dengan garis lurus dengan tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua yang rendah, sehingga orang tua langsung menikahkan anaknya setelah lulus SD atau SMP. Nah, upaya pemerintah sendiri mengantisipasinya bagaimana? Kita ke Pak Mas Pura. Banyak yang mempersoalkan pernikahan dini nih Pak. Iya. Silakan. Dari beberapa kasus yang kita terima, pendaftar menikah di KUA itu salah satu faktornya yang lebih dominan itu adalah faktor ekonomi. Ketika kita tanya kepada yang bersangkutan, kenapa harus menikah sekarang? Ini kebetulan Pak, anak yatim piatu. Jadi tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Kebetulan ini ada yang melamar, ada yang ingin menjadi suami daripada anak ini, kan lebih baik kita nikahkan. Nah, itu. Tetap arahan kita bila tidak mencapai usia minimal tadi, tetap ke mahkamah dulu untuk mendapatkan dispensasi. Yang jelas kita dari KUA tidak akan melaksanakan pernikahan usia dini bila tidak ada putusan dispensasi daripada mahkamah.
tentunya di mahkamah itu sudah ada berbagai pertimbangan hakimnya untuk mengeluarkan dispensasi. Kira-kira banyak nggak dispensasi kok di tahun 2002 sepengetahuan KUA? Kalau untuk 2022 itu kalau untuk Kabupaten Aceh Barat Daya ada 16 Bu. 16 kasus dispensasi 2022. Iya. Dan alasannya seperti itu. Seperti itu, dan juga ada juga faktor yang lain. Mungkin karena ada juga faktor pergaulan bebas tuh ada juga. Ada juga. Cuma lebih dominannya ke faktor ekonomi. Mudah-mudahan tahun ini angkanya tidak banyak dispensasinya ya, sehingga nanti pernikahannya bisa tepat waktu gitu ya. Ada juga Hilmi di kediaman. Apakah stunting itu identik dengan daya beli masyarakat yang kurang mampu untuk membeli makanan yang mengandung vitamin dan akhirnya masyarakat membeli makanan yang asal kenyang saja, tidak mengandung banyak gizi, Bu Ayu? Salah satunya itu. Kasus stunting itu banyak karena kemiskinan ekstrim di beberapa tempat. Tapi memang tidak sebanyak yang lain. Jadi kalau kita tarik lagi penyebab stunting itu ada 3. 1 karena pola asuh, kedua pola makan, lalu yang ketiga sanitasi. Nah, banyak juga kasus stunting yang kita perhatikan itu banyak juga orang mampu sebenarnya yang anak-anaknya stunting. Kenapa? Karena ibu bekerja, bahkan PNS, ASN. Ketika ibu bekerja masa cuti, terutama ASN 2 bulan, kemudian dilepas, dititipkan ke mertua atau ke orang tua atau pengasuh di rumah. Terus kemudian tentu saja ASI eksklusif jadi kurang ya? Tidak, akhirnya dapat tambahan susu formula. Kemudian kalau sudah susu formula tentunya tergantung yang membuat susu. Yang buat susu kadang-kadang kalau yang ngerti sesuai takaran, kalau nggak ngerti bisa diencerkan. Ada kasus di Aceh Tengah, itu kasus gizi buruk karena ibunya tidak pernah ngasih ASI dan pakai susu formula yang sangat encer. Lalu banyak juga kasus anak tidak mau makan atau kita sebut GTM, gerakan tutup mulut, karena pola makan Bu. Jadi biasanya rumahnya dekat warung. Ketika anak-anak datang misalnya ke posyandu, mereka sudah bawa ciki, bawa coklat, bawa susu berasa stroberi, vanila yang manis banget. Jadi ketika mulai makan menu utama nggak mau. Udah kenyang duluan ya? Udah nggak mau karena sudah terpapar rasa yang sangat enak di lidahnya. Ketika makan, ini apa sayur kok kayak gini rasanya. Kemudian teksturnya lagi, kemudian protein yang agak alot gitu, kemudian itu macam-macam. Jadi itu yang dihadapi. Memang ibu-ibu memang harus lebih tricky menghadapi anak-anak yang GTM ini. Jadi itu musuhnya salah satunya adalah jajanan. Iya, hati-hati. Jangan biasakan anak-anaknya jajan duluan ya. Oke, ada juga pertanyaan komitmen pemerintah dalam penanggulangan stunting. Tadi saya rasa udah dijelaskan dengan baik sekali oleh Ibu Nur Hafni ya. Dan di sini di layanan telepon ada? Belum. Kalau belum ada. Oke. Kita sapa yang jauh dulu ya, Dek. Adik-adik tenang. Meskipun adik-adiknya ada GTM, gerakan tutup mulut pakai masker. Kita cek dulu yang di telepon jauh sekali. Ada? Silakan. Halo, assalamualaikum. Terputus. Oke, yang di sebelah sana dulu. Yang mana nih? Yang sebelah sini ya, yang sebelah sini dulu. Oh ada di telepon dulu ya. Oke, ya, assalamualaikum. Halo. Halo. Silakan. Dengan Rahma. Oh, dengan Rahma. Di mana? Di Sibre, Kak. Di Sibre, luar biasa. Dari Aceh Besar ya? Aceh Besar.
Oke. Kok yang nelpon jauh-jauh ya? Silakan Rahma. Rama ingin mau tanya nih Bu kan, kan bagi ibu-ibu karir, Ibu yang karir. sibuk bekerja dan tidak bisa memantau secara proses tumbuh kembang anak di rumah. Saya ingin Rama tanyakan bagaimana agar si anak tidak mengalami stunting. Itu aja Bu. Oke, itu aja ya Kak Ramaya, sama-sama. Tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Bu Ayu ya, kita memang harus kalau memberi perhatian lebih untuk anak, pokoknya di bawah 2 tahun intervensinya harus ketat gitu ya. Mungkin ada tambahannya Bu Ayu. Ya, saya saran Bu Rahma, apalagi kalau misalnya Bu Rahma bekerja di bawah 2 tahun idealnya harus ASI ya Bu, walaupun sudah nggak eksklusif, artinya di atas 6 bulan boleh ditambah susu formula gitu. Tapi ketika masih 6 bulan tolong masih ASI eksklusif. Kalau misalnya ibu terpaksa keluar rumah dan bekerja, sekarang banyak sekali metode memberikan ASI dengan cara pumping. Jadi nyetok dulu ASI, dibanyakin, ditaruh di botol-botol, ditaruh di kulkas, nanti minta harus diedukasi betul yang di rumah neneknya atau yang ngasuh supaya gimana cara menghangatkan, mensterilkan botol dan lain-lain. Kemudian saya dulu juga ketika anak saya, contoh saya dulu ketika anak saya mulai 6 bulan ke atas, saya tidak pernah sekalipun memberikan anak saya makanan instan. Selalu saya masak sendiri. Walaupun saya sibuk banget kegiatan organisasi yang saya nggak bisa tinggal, selalu saya stok. Kalau misalnya malam, besok pagi ada acara, malam saya stok. Oh besok harus ada, pagi saya bikin jus, malam saya bikin nasi tim, saya bikin macam-macam nasi tim. Resepnya dari saya hunting buku-buku resep. Kalau sekarang lebih mudah lagi, nggak perlu beli buku. Sekarang cukup buka HP, resep empasi, resep makanan tambahan. Waduh, masya Allah banyak banget. Sekali. Nggak perlu beli gitu, tinggal buka HP. Stok makanan di kulkas, edukasi yang di rumah. Kalau ada keinginan dan usaha, insya Allah bisa. Saya nggak pernah loh beli yang instan tinggal ngaduk nyampur pakai air, nggak pernah. Jadi saya benar-benar masak sendiri. Bubur yang 3 huruf misalnya bubur tit. Iya. Oke ya gitu ya Kak Rahma ya, nggak dilarang loh ibu-ibu bekerja berkarir gitu ya. Kan itu demi kepentingan ibunya juga. Tapi jangan lupa kalau sudah punya buah hati, setengah perhatiannya harus dikhususkan oleh ke buah hatinya. Jadi edukasi orang-orang di rumah, tempat buah hatinya nanti ditinggal, misalnya nenek, adik atau tantenya segala macam, dengan edukasi yang cukup bagaimana memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya sehingga anaknya tetap terpenuhi kebutuhan gizinya dan perhatian juga ya. Oke, Bang Erik ada yang mau bertanya lagi, silakan nih. Nah, sebenarnya ini ramai sekali Mas ya, masih banyak sekali. Saya lihat banyak sekali. Saya juga dari Pak Keci barangkali ada juga yang memberi komentar. Oke, karena tadi ada kita singgung-singgung dana desa ya. Ada yang mau memberikan komentar Pak? Mungkin ada yang masih ragu-ragu dana desanya untuk stunting. Iya, yang ada di sana jauh ya. Wah, nggak nyangka nih ada Pak Keci banyak juga, Pak bagus Keci, Pak ya. Luar biasa Pak Keci. Langsung Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada Putra Kecil Kampung Baru, Kecamatan Langpili. Ini cuma masukan saja Bu. Masukannya, alangkah baiknya kalau acara stunting kayak gini, karena gini ujung tombaknya nih kan di desa. Alangkah baiknya kedua PKK desanya undang juga sebenarnya. Tidak ada. Mungkin lain kali, mungkin di 2024 nanti kita undang. Ibu kecilnya. Karena ujung tombaknya memang di desa stunting. Bukan di kecamatan dan bukan di kabupaten, tapi di desa-desa yang ada. Kita saut. Cuma 2 desa di Kabupaten Aceh Barat ya. Sekian dan terima kasih. Iya. Apa itu kita
kita A+. Memang waktu kita sangat terbatas ya pada sore hari ini. Namun tadi sangat menarik karena ada siswa yang ingin bertanya dari tadi sudah mengajukan tangan, jadi kita berikan kesempatan ya. Iya, jangan sampai nanti pulang ngambek. Saya kayaknya mau yang di ujung gitu karena belum ya. Yang 1, 2, 3. Nah, itu tuh. Silakan. Oke, silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi, saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya. Oke. Saya izin bertanya, Bu, apakah kelainan Down syndrome termasuk dari penyakit stunting? Ya, terima kasih. Itu aja ya. Bolehlah bonus satu lagi yang Boleh. Tunggu. Di sebelah sini ada di sebelah sini. Yang belum. Itu belum tadi. Yang kacamata udah apa belum? Ada dokter di sini. Oh. Ada dokter di sini. Oh, boleh. Ada dokter? Boleh. Tidak ada kayaknya. Baik. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mutia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya. Mohon izin bertanya, Bu. Masalah stunting. Saya pernah mendengar informasi bahwa salah satu ciri yang mengidap penyakit stunting itu adalah masalah berat badan dan tinggi yang kecil. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan penyakit stunting dengan keturunan genetik dari orang tuanya, dan masalah pernikahan dini. Dan tadi Ibu Nur Afni Mauliana sharing tentang pernikahan dini, hal negatifnya. Ada nggak sih hal positif dari pernikahan dini itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Pertanyaan yang kritis sekali ya. Tadi saya dengar ada dokter di sini. Ada dokter? Anak dokter apa dokter ya? Oh, anak dokter. Mungkin kalau ada dokter boleh. Kalau ada dokter boleh, tapi nanti menjelaskan yang Down syndrome. Tapi kalau enggak bisa nanti Bu Ayu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naidila Rahmawati, saya perwakilan dari SMA 1 Aceh Barat Daya. Izin bertanya, Bu, apakah pernikahan dini merupakan solusi untuk menghentikan pergaulan bebas? Dan adakah solusi lain untuk mencegah pernikahan dini itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ditampung ya. Satu lagi ya, terakhir. Ini umpannya sudah dimakan semua di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih telah diizinkan untuk bertanya. Jujur, nama saya Alia Putri Prabudi, saya dari Man Inovasi Aceh Barat Daya. Sebelumnya jujur, ini benar-benar event yang buat saya sangat excited karena sebelumnya saya pernah baca tentang ada fenomena lain, Bu, sebenarnya gitu kan. Jadi terkait dengan pernikahan dini nih, tadi kata Bapak KUA, nanti kalau misalnya umurnya nggak cukup, kami keluarkan surat penolakan, baru ke mahkamah gitu, Pak, ya kan? Iya. Oke, kita hitung aja, Bu, gini, kita bertukar sudut pandang gitu, menemukan perspektif baru aja gitu, Bu, ya. Asik. Jadi gini, ada remaja zaman sekarang, Bu, berpikir seperti ini, yaudah deh kan nikah dini juga kan kagak bisa ya gitu kan, yaudah gini aja kita FWB atau pakai mohon maaf pakai love toys aja gitu. Jadi gimana tuh, Bu? Karena memang ada sebagian remaja, mungkin bukan saat ini, kebetulan ada teman-teman saya juga yang seumuran, ada ibu-ibu juga mungkin anaknya yang mau kuliah, nanti saat di dunia luar, si anak itu akan bertemu dengan hal-hal baru seperti istilahnya FWB atau friends with benefit. Benefitnya itu tanda kutip seperti itu. Atau wedding in the younger kayak gitu kan. Yaudah kita FWB atau pakai love toys aja, gimana tuh, Bu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Luar biasa. Man Inovasi. Saya yakin orang tua banyak yang nggak ngerti nih istilahnya nih. Saya ke Pak Mas Pura nih, PR-nya nih Pak Mas Pura nih. Gimana nih? Tadi ada yang nanya apa sisi positifnya nikah dini. Terus kemudian tadi bagaimana kalau enggak nikah dini tapi kita gini-gini aja gitu. Jadi senang sama seneng lah gitu.
Pak Mas Pura, silakan. Jadi kalau kita pikir nilai positif dari pernikahan dini itu kayaknya nggak ada, Bu ya. Karena kenapa? Pemerintah pasti sudah meninjau. Kalau memang ada nilai positif, pasti pemerintah tidak akan membatasi untuk menikah dini. Kalau ada nilai positif, pasti pemerintah membebaskan saja. Karena pemerintah membuat undang-undang ini pasti untuk kemaslahatan masyarakatnya. Jadi saya pikir itu, Bu. Jadi nggak ada sisi positifnya ya. Meskipun tadi ada anak yatim itu positif lah dinikahin, nggak gitu ya Pak ya? Iya. Kalau tadi misalnya dengan perilaku remaja yang seperti kata Alia tadi, seperti apa tuh dari sudut pandang KUA? Itu apa maksudnya, Bu? Saya juga kurang. Pak KUA aja nggak ngerti deh. Iya. Saya juga kurang. Iya. Kebetulan anak saya remaja, Bu Yaya. Jadi yang gede 25 tahun baru mau S2 insya Allah. Terus kemudian yang kecil kuliah di UI, cowok semester 4 sekarang ya, insya Allah. Saya tahu lah maksudnya gitu. Jadi alternatif, kalau misalnya alternatif pilihan bagi mereka-mereka yang tidak diperbolehkan kawin muda, itu boleh nggak sih punya relasi, punya hubungan yang seneng sama seneng, saling menguntungkan, atau dengan alat love bantu. toys gitu, alat bantu tanda kutip. Nah, tapi ini kayaknya nggak pantas kalau di Aceh ya, no big no, nggak dimanapun nggak pantas. Ya kita orang Timur dan kita mayoritas Muslim dan kita apalagi di Aceh pegang syariah Islam. Nggak ada kata itu gitu. Kita diajarkan konsep bahwa satu-satunya hal yang bisa melepaskan hasrat dengan halal itu dengan cara menikah, tapi dengan syarat matang dulu gitu. Kan gini, kalau misalnya ada, mohon maaf nih kalau saya salah, gini, kalau misalnya ada yang membandingkan, saya pernah juga ditanya, kan dulu Aisyah menikah muda juga dengan Rasulullah. Halo, Aisyah itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq yang ilmunya ya Allah kita nggak tahu lagi. Lalu yang menikahi beliau itu yang pasangan beliau itu Rasulullah gitu. Terus kan Rasulullah itu tidak pernah berbuat menurut hawa nafsu, semua sesuai wahyu Allah gitu. Jadi rasanya harus sabar dan lagi-lagi agama sih ya gitu. Sayangku, anakku. Jadi kalau ada ide itu dari luar bilang no, Aceh nggak bisa gitu. Aceh nggak bisa, apalagi anak man gitu kan. Nggak ada itu, nggak mau kita gitu. No, itu bukan kita, itu bule gitu. Itu bule, itu budaya bule. Itu budaya bule. Jadi bukan Indonesia apalagi Aceh. Amit-amit nauzubillah gitu. Lalu kemudian saya menjawab Down syndrome, saya belum pernah baca jurnalnya dan kebetulan kayaknya di sini nggak ada dokter, saya nggak berani jawab, sayang nanti saya takut salah karena itu harus ada orang medis. Lalu kemudian ibu saya menjawab tadi yang dari LSM ya Bu. Tunggu satu lagi tadi Boy, apakah stunting sama dengan genetik yang kecil di genetik? Iya. Oh gini, satu lagi saya koreksi. Stunting itu bukan penyakit. Itu yang harus digarisbawahi. Stunting itu bukan penyakit. Jadi stunting itu bahasa simpelnya adalah anak bayi yang pertumbuhannya terhambat, tingginya nggak sesuai standar gitu. Jadi bukan penyakit. Kalau penyakit itu kan ada virus atau ada gangguan sesuatu, ada bakteri atau gangguan sesuatu, itu penyakit. Tapi kalau stunting itu bukan. Jadi gangguan pertumbuhan terhambat karena kurang gizi, malnutrisi, dan biasanya karena infeksi yang berulang.
Itulah makanya kenapa kok stunting itu ada kaitannya dengan imunisasi dasar lengkap. Jadi anak yang baru lahir itu benar-benar harus disiapkan supaya dia kebal terhadap serangan penyakit gitu. Jadi makanya diimunisasi. Kemudian intervensi gizinya juga harus benar-benar sesuai gitu. Lalu apalagi ya pertanyaannya Bu? Mungkin tadi yang mau ke LSMPK, Ibu Rosdiana. Oh iya lupa, satu lagi, maaf. Nah ini banyak sekali ketika saya kunjungan ke daerah-daerah, lalu saya jumpa dengan orang-orang tua yang anaknya stunting, rata-rata mereka menyampaikan ke saya, Bu, anak saya nggak stunting, anak saya ini pendek karena keturunan, kan kami nggak tinggi, itu selalu. Jadi ibu-ibu, saya belum pernah baca juga jurnal atau dari pernyataan dari kedokteran, ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa stunting itu karena genetik. Itu rasanya belum pernah. Karena keturunan nggak pernah. Karena nanti kalau keturunan tuh itu nanti setelah batas tertentu. Saya tolong dikoreksi saya, 18 tahun entah atau 21 tahun. Anak-anak udah stuck nggak bisa tumbuh tinggi lagi, itu baru bilang oh dia keturunan karena bapak ibunya atau kakek neneknya pendek gitu. Jadi kalau 2 tahun atau di bawah 5 tahun itu harus tinggi dan berat badannya harus sesuai standar gitu. Nggak boleh juga gendut. Overweight nggak boleh, itu artinya dia kelebihan karbo ya, dan itu masuk catatan kita, nggak bisa gitu. Sepertinya tadi 21 ya Bu Ayu ya yang stuck ya. Soalnya kalau 21 ya, 21. Kalau ya. ada yang 18 tamat SMA masuk tentara, polisi, bisa diintervensi dikit ya. Iya. Kurang dikit setengah senti, tarik berenang, berenang, olahraga dan semua masih bisa diintervensi iya, minum susu ya. Jadi pendengar di rumah juga barangkali merasa tertuduh ya kalau datang ke Posyandu dibilang anaknya stunting padahal anaknya cukup sehat. Tapi sekali lagi kita highlight tadi pernyataan Bu Ayu bahwa stunting bukan hanya pada tinggi badan tapi intervensi gizi pada usia 0 sampai 2 tahun yang paling penting. Karena itu masa pembentukan semua sel di dalam tubuh anak, sehingga kalau dia kurang maka banyak sel yang kurang pertumbuhannya, terutama sel di dalam otak, dan itu yang membuat nanti anak-anak kita kurang cerdasnya. Kalau kurang cerdas artinya nanti kedepannya dia kurang bisa bersaing. Kalau orang tuanya pengen anaknya masuk tentara karena tadi kecerdasnya kurang sedikit, jadi nggak bisa. Kalau pengen masuk, pengen jadi insinyur atau pengen jadi pedagang, matematikanya jadi kurang karena nggak bisa hitung-hitungan. Jadi kalau orang tua ingin anaknya nanti sukses, maka dari kecil itu harus diintervensi ya. Jadi jangan malu makan labu, jangan malu makan ubi, jangan malu makan ikan lele, ikan kembung, makan telur ayam, apalagi kalau di rumahnya ada ternak ayam sebiji 2 biji, seekor 2 ekor. Oke, kita di penghujung perjumpaan mungkin ada pesan-pesan nih yang untuk menutup suara kita, ada closing statementnya. Kita ke Pak Ganteng dulu ya, Pak Maspura, kata Bu Zubaidah, tadi bukan kata saya Pak. Terima kasih. Apa Bu pesan-pesan Yaya kita tadi untuk terutama anak-anak kita, adik-adik kita yang SMA nih? Ya, pesan untuk adik-adik yang dari SMA ataupun di bawahnya, teruslah belajar dulu. Fokus adik-adik untuk belajar dulu. Kalau udah sampai usianya nanti itu baru boleh pikirkan untuk menikah. Sekarang masih usia sekolah, fokus untuk belajar. Itu pesan untuk adik-adik yang masih sekolah. Pesan untuk kita semua, maka jaga dan rawatlah pasangan kita, keluarga kita masing-masing. Mungkin itu saja Bu Yayan. Iya, terima kasih Pak Maspura, Ketua KUA dari Blang Pidi ya, dari KUA Blang Pidi ya. Dan saya ke Ibu Nur Hafni, silakan Ibu Nur Hafni, apa closing statementnya? Terima kasih, pesan kita untuk generasi muda yang hari ini yang menjadi generasi yang cerdas dan pintar. Mari kita manfaatkan organisasi-organisasi seperti adanya Forum Anak. Mari kita bergabung di situ sehingga kita mendapat memberikan pesan kepada teman-teman sebaya, sehingga apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan itu tidak diperbolehkan di dalam agama.
Dan di sini kita ada beberapa organisasi. Yang pertama Peak Air adanya di BKKBN, itu adanya di DPMP 4, nanti bisa bergabung dengan kami di DPMP 4, dan ada forum anak ada di DPMP 4 di bidang pemberdayaan perempuan. Di situ banyak kita harus membedah bagaimana generasi muda itu tidak melihat dari segi sosial medianya saja, tetapi kita lihat dari segi agamanya. Itu pesan dari kita. Mari kita jaga generasi kita, karena generasi ini adalah generasi penerus kita yang memang kami nantinya tidak barangkali yang duduk di sini inilah generasi-generasi yang memang cerdas dan pintar. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak saya yang sudah bergabung dengan DPMP 4 juga. Ini di bawah asuhan kita, Bu, DPMP 4. Ada forum Genere, ada forum anak, dan ada forum-forum lainnya sudah bergabung dengan kita, dan kita selalu memberikan pendampingan dan selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, Bu. Iya. Barangkali ini kita juga tahu, Bu, di Abdiya ini kita masalah stunting, kita sudah punya perbubnya, Bu. Sudah perbubnya tentang tentang perkawinan menurut perbub tentang stunting itu sendiri kita sudah buat, dan bagaimana juga di pemerintahan Abdiya juga kita tentang perbub KLA juga, dan akan diturunkan ke kanun nantinya, Bu. Itu masih dalam proses. Ini kami sangat mendukung di DPMP 4. Harapan kami di sini semua unsur Forkopimda juga mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di DPMP 4. Demikian saya tutup dengan tadi saya membawa pantun, saya tutup dengan pantun. Baik. Cabai merah, cabai keriting hanya ada di Pasar Tegal. Cegah stunting itu penting, cegah stunting jangan sampai gagal. Berencana itu keren. Oke, tepuk tangan. Semua kita mempunyai anak muda itu mempunyai berencana yang kuat. Jadi berencana dalam perkawinan, berencana dalam kehamilan, berencana di dalam untuk mendidik anaknya. Itu baru keren. Terima kasih Ibu Nur Hafni, Kepala Dinas DPMP 4 Aceh Barat Daya. Dan saya ke Ibu Zulhijjah. Apa sepatah dua patah kata terakhirnya, Ibu? Terakhir di forum kita kali ini ya. Tentunya tidak di yang lain-lain, masih panjang kerja kita. Kalau saya semangat kepada TP-PKK semua dan kepada kawan-kawan semua, kita harus sama-sama ikut menyukseskan penurunan angka stunting. Terima kasih luar biasa. Dan Dek Alia tadi udah ya, ibunya udah kasih pesan nih. No ya, no free sex and no yang lain-lain ya. Ingat kita harus jaga martabat. Ibu silakan, apa nih yang ingin disampaikan? Ya, saya selalu bilang dimanapun kita berada, ditempatkan atau ditugaskan, lalu kita tinggal juga di sini, apalagi penduduk asli sini, harus punya sense of belonging. Sense of belonging. Jadi rasa memiliki. Tapi rasa memiliki bukan sekedar ini punya saya, ini daerah saya, ini milik saya. Tapi lebih ke rahmah. Kalau kita sudah ada rahmah, kita pasti punya keinginan merawat, menjaga, melindungi, menyayangi. Saya sayang banget sama anak-anak dan ibu-ibu terutama. Bapak-bapak, kalau saya ngomong sayang ke bapak-bapak nanti saya dimarahin sama bapak. Lalu saya ingin ibu-ibu dan anak-anak sehat, lahir batin tentu saja. Dan sehat lahir batin itu ditentukan dari rumah. Dari rumah. Pernikahan yang sehat itu harus disiapkan lahir batin juga, jasmani dan rohani gitu. Jadi memang tidak boleh asal karena sesuatu hal. Jadi stunting ini harusnya kerja keroyokan. Memang PKK tidak bisa sendiri, Dinas Kesehatan nggak bisa sendiri, Dinas Pendidikan nggak bisa sendiri, DPMG nggak bisa sendiri. PKK harus selalu rapat dengan dinas, dengan Pemda, Pemkot atau Pemprov.
kemudian juga dengan Forkopimda. Saya melihat ada yang sangat indah, kerjasama yang sangat indah, luar biasa, itu di Bener Meriah. Itu saya sampai bengong-bengong. Itu namanya Pak Raja ya, Pak Raja. Pak Raja itu tahu arti stunting, tahu, paham sekali. Memang dari Pemkapnya luar biasa mengedukasi. Kemudian TPK-nya, kemudian Pak Camatnya atau Muspikanya, kemudian Forkopimdanya, Masya Allah luar biasa. Itu beneran mulai Pak Reje sampai Pak Bupati itu beneran blended well. Jadi memang beneran rapat kerjasama. Jadi yang saya lihat juga mereka ini bahkan punya program Bapak Asuh, keluarga asuh. Rebutan tuh Forkopimdanya. Saya mau di kecamatan ini Pak sama ini. Saya mau kecamatan ini dan ini. Seperti itu Bu Yaya. Jadi ya Allah luar biasa. Pak Reji itu ditanya Pak stunting itu apa? Terus Bapak ininya Pak itu luar sudah biasa. lancar Lancar banget. Dan kalau sudah Pak Rejinya lancar atau Pak Keciknya lancar, PMT juga lancar. PMT juga lancar gitu. Terus kader juga honorarium kader juga lancar dan semuanya lancar insya Allah. Saya optimis untuk Bener Meriah luar biasa. Dan kita optimis juga di sini ya Ibu Dimanapun, Ayu ya. di semua Aceh. Karena terus terang memang ketua TPPKK se-Aceh saya suka teror. Saya kalau ada informasi yang edukatif, iya ini khusus untuk adik-adik. You are what you follow. You are what you friend. Hati-hati main medsos, pilih temen yang kira-kira bermanfaat dunia akhirat. Tolong karena HP di genggaman, kalau ada hoax tolong cek and recheck. Jangan asal. Jadi kalian yang muda-muda harus baca juga, harus baca. Jadi itu sumber ilmu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal buka HP, tinggal browsing. Sekarang oleh Allah ilmu dibuka. Jadi nggak boleh lagi nggak tahu tentang stunting, nggak boleh lagi nggak tahu kenapa ini, kenapa itu dan terus itu. Oke. Terima kasih Ibu Ayu Marzuki, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber saya yang di depan. Tadi saya sudah bilang ada Rp100.000 voucher ya untuk 4 orang. Dan tadi tim sudah memilih 3 orang ya. Ada Zu di Sabang, ada Rahmat di Sibre, dan ada yang ngirim WA. Agus tadi ya yang mengirim WhatsApp. Sisa satu lagi Bu Ayu, kita kasih ke adik-adik ini siapa, tapi Ibu Ayu yang pilih. Di sana siapa satu orang? Voucher Rp25.000 berarti ya. Yang pakai kacamata. Ye. Alia. Oke, Alia boleh berdiri dulu, tunggu Bang Erik. Boleh berdiri dulu mana nih? Oke. Nanti jangan lupa makasih sama Bu Ayu ya. Terima kasih ya para peserta hadirin dan undangan. Dan tadi Erik ada janji ini juga mau ngasih banyak merchandise ya. Sangat banyak sekali. Dan saya akhiri dulu ya diskusi kita nih. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber, Ibu Sulija yang ada di sana sudah berbagi di sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Fatali FM 101 dan Jati FM 103,6 Jati FM. Dan terima kasih juga untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh serta pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi nanti di sini ya, Aceh Barat Daya. Maaf, bukan Aceh Jaya. Insya Allah nanti satu saat kita bisa kembali berkumpul di sini di tempat yang lain, mungkin di desa Pak Ardian tadi ya, di desa Pak siapa tadi? Pak Nanda. Mungkin kita bisa berdiskusi di sana ya. Tadi dengan yel-yelnya yang luar biasa. Mudah-mudahan semua informasi yang kita sharing di sore hari ini bisa terus menambah informasi yang kita punya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit dulu. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.